Jalan-jalan ke lubang buaya, jangan lupa pakai sepatu. Kawan-kawan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kita buka dengan pantun. Semoga dapat mencairkan suasana yang mungkin sekarang belum cair juga. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perubahan fonem atau bunyi dalam bahasa Indonesia. Saya yakin kalian tidak sabar untuk menyaksikan materi demi materi dalam video ini. Jalan-jalan beli lemari, yuk mari. Lanjut, perubahan fonem itu kerap terjadi pada beberapa bahasa, tak terkecuali bahasa Indonesia. Mengapa itu terjadi? Karena kita melihat kembali ke sifat bahasa. Salah satu sifat bahasa yaitu adalah dinamis. Bahasa apapun itu, di negara apapun itu, pasti mengalami ini. Mengalami kedinamisan dalam sebuah bahasa. Mengapa bahasa bersifat dinamis? Karena bahasa itu identik digunakan oleh manusia. Sedangkan manusia itu sendiri dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, senantiasa berkembang. Ya memang pada dasarnya dinamis itu berubah. Tapi dalam hal ini berubahnya lebih pada berkembang. Karena manusia senantiasa berkembang dari masa ke masa, sehingga itu berpengaruh terhadap perkembangan bahasa juga. Makanya bahasa bersifat dinamis, termasuk pada perubahan fonem. Perubahan fonem kerap terjadi dalam beberapa bahasa, salah satunya adalah bahasa Indonesia juga. Dan beberapa perubahan fonem itu adalah, kita cek ya, yang pertama adalah asimilasi. Oke, kemudian yang kedua disimilasi, ketiga modifikasi, netralisasi, zeroisasi, metatesis, kemudian diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis. Oke, inilah perubahan-perubahan fonem yang ada dalam bahasa Indonesia yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Mohon untuk menyaksikan hingga usai agar mendapatkan pemahaman yang mendalam. Lanjut. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau mungkin hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa tersebut diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling memengaruhi atau dipengaruhi oleh bunyi yang mengikutinya atau yang mendahuluinya. Oke, masih bingung ya? Oke, lanjut lagi. Ada satu pengertian lagi yang disampaikan oleh Arifin dan kawan-kawan, yang isinya adalah asimilasi merupakan peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat adanya pengaruh bunyi di lingkungannya. Lingkungannya ini bisa di awal atau di akhir, sebelumnya atau setelahnya. Sehingga bunyi itu menjadi sama atau mungkin memiliki ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang memengaruhinya. Misalnya, bunyi yang memengaruhinya adalah bunyi bilabial. Maka bunyi yang dipengaruhi tersebut nanti akan ada kesamaan sifat dengan bunyi bilabial tersebut. Duh, masih bingung ya? Oke, kalau masih bingung, sekarang kita langsung saja melihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah progresif. Jadi nanti dalam asimilasi ternyata dibagi tiga. Yang pertama asimilasi progresif, yang kedua asimilasi regresif, dan yang ketiga adalah asimilasi resiprokal. Nah, langsung kamu lihat saja di perubahan-perubahannya. Pada progresif itu adalah perubahan bunyi yang terjadi pada sebuah bunyi atau di sini huruf ya biar terlihat, yang dipengaruhi oleh huruf sebelumnya atau bunyi sebelumnya. Contohnya ada kata stop ya. Stop yang dipengaruhi adalah bunyi T-nya. Ini ada bunyi T.
bunyi T ini dipengaruhi oleh bunyi sebelumnya, itu adalah bunyi S. Nah, jika dalam ucapan sehari-hari, maka stop ini akan tidak begitu jelas huruf T-nya. Menjadi stop, stop. Sehingga huruf T ini dipengaruhi oleh huruf S yang memang dibentuk di palatal. T itu kan dibentuk di alveolar atau di dental ya. Jika ada S sebelumnya, apalagi diucapkan dengan cepat, maka T di sini tidak lagi ada di dental. Seakan-akan T dibentuk di palatal seperti halnya S, karena S memengaruhi bunyi T tersebut. Menjadi stop, stop. Seakan-akan hilang T-nya. Tapi ada T-nya sebetulnya. Dibentuknya ikut-ikutan di palatal. Nah, itulah asimilasi. Huruf T menjadi hampir sama dengan huruf S pembentukannya. Begitu. Asimilasi ya. Perubahan bunyi dipengaruhi oleh bunyi sebelumnya sehingga mirip dengan bunyi yang memengaruhinya. Mau sebelumnya atau setelahnya. Kalau sebelumnya itu disebut progresif. Kemudian contoh yang kedua, ada kata santai. Santai. Fokus kedua huruf antara huruf N dan huruf T. Huruf N, ya huruf N itu diproduksi di dental ataupun di alveolar. Ya, alveolar ya di ini ya, di gusi ataupun di gigi. Kemudian T itu dibentuk di dental, T. Oke, kemudian N itu bisa dibentuk di alveolar, bisa juga dibentuk di dental, bergantung pada apa yang mengikutinya. Ya, lihat kalau kata santai, mengapa kok ini santai gitu kan? Mengapa nggak sanbai? Mengapa nggak sankai? Mengapa nggak sanjai? Karena apa? Karena N itu dibentuk di dental. Maka yang paling tepat disandingkan setelah huruf N itu adalah huruf T, kalau enggak huruf D. Santai dan sandai. Itu yang paling cocok. Tapi ternyata yang paling cocok adalah T, santai. Sanbai tidak cocok. Kenapa? N dibentuk di dental, sedangkan B dibentuk di bilabial, di bibir. Sehingga agak jauh ya. Maka tidak cocok jika namanya sanbai. Sankai, kai juga jauh di belakang tuh, di velar tuh, kai. K dibentuk di velar, N dibentuk di di dental sehingga jauh ya. Makanya lebih dipilih santai. Nah, oke, ada kata tendang juga, tendang. Mengapa nggak tenjang? Mengapa nggak tenbang? Nah, karena apa? Karena ya N dan D sama-sama di alveolar atau di dental juga. Kira-kira begitu. Kemudian sambal. Nah, mengapa nggak samdal gitu kan? Mengapa nggak samjal? Lah, karena apa? Karena M dan B ini dua-duanya sama-sama di bilabial sehingga mengapa namanya sambal? Karena ya ini luar biasa nih. Pembentukan dulu adalah pembentukan memang disesuaikan dengan proses pembentukannya. M itu di bilabial, B juga di bilabial. Maka yang paling cocok adalah sambal. Saya kira begitu. Kemudian ada satu lagi janji. Nah, janji N itu kan tadi di dental ya atau di alveolar, kemudian J itu di palatal. Kok bisa? Kenapa nggak janji pakai N aja seperti ini? Tetap walaupun di sininya janji tulisannya, ketika kita mengucapkan ya pasti mengucapkan dengan huruf N menjadi janji. Ya, kira-kira begitu ya. Lanjut. Sekarang yang regresif. Regresif itu kan perubahan bunyi yang dipengaruhi oleh bunyi setelahnya. Artinya, lihat sekarang kalian fokus kepada kata Sabtu, dan pada kata Sabtu ini fokuskan lagi ke huruf B dan T. Nah, B dan T. B itu bersuara ya, sedangkan P tidak bersuara. B bersuara, kemudian T tidak bersuara. Nah, regresif adalah perubahan bunyi yang dialami oleh bunyi yang pertama dipengaruhi oleh bunyi selanjutnya. Nah, berarti huruf T ini berpengaruh terhadap bunyi B. Nah, sehingga jangan heran ketika kita mengucapkan kata Sabtu, ya Sabtu tuh.
maka lebih identik pada Sabtu. Karena apa? Mengapa kok bisa identik ke huruf P? Karena huruf yang T ini nih adalah huruf eh, tidak bersuara, sedangkan B bunyi bersuara. Untuk mencocokkan ya, mengadaptasikan bunyi tidak bersuara dengan bunyi bersuara, maka B di sini berubah menjadi bunyi tidak bersuara. B bunyi bersuara sedangkan P bunyi tidak bersuara. Sama dengan T yang memang bukan bunyi bersuara, ini bunyi tak bersuara, sehingga tidak heran ketika mengucapkan kata Sabtu, orang identik dan lebih mudah mengucapkan kata Sabtu. Kira-kira begitu. Sama hal dengan ini. Panci ya. Panci, bukan panci gitu sebetulnya. Tapi orang lebih enak mengucapkan panci. Sama seperti janji tadi ya, janji. Oke, itulah eh, ciri-ciri regresif. Kemudian lihat nih ada meng ya. Awalnya meng nih, awalnya imbuhan meng. Tapi karena di depannya huruf C, ya sehingga meng harus berubah menjadi men. Kok bukan men pakai ya nanti akan berubah juga, akan mencuci, bukan mencuci tapi mencuci. Bunyinya begitu, tapi tulisannya men. Sama dengan meng bertemu dengan kata bawa. Bawa B-nya itu bilabial, maka mengnya bunyi dengungnya harus berubah menjadi M karena M itu bunyi bilabial juga. Sehingga yang paling cocok adalah membawa, bukan mengbawa. Kalian pasti pernah bertanya-tanya kok kalau kata bawa jadi mengapa tidak meng saja gitu? Mengapa mem hanya untuk bawa, kemudian beli, kemudian punya? Karena apa? Karena ya bunyi B, bunyi P adalah bunyi bilabial. Sehingga dengungan dalam imbuhan meng sebelumnya ini harus berubah menjadi menjadi membawa, membalikan, apalagi mempunyai dan seterusnya. Nah, ini juga sama nih, meng bertemu dengan D, daki ya, menjadi mendaki. Karena apa? Karena D itu di dental, eng itu di belakang ya, di palata, di velar, sehingga meng ini harus berubah menjadi men, sama-sama dental, N dental, D pun dental. Jadi lebih enaknya mendaki. Mengapa nggak memdaki juga? Karena nggak enak. Ya, karena bunyinya berbeda, ciri khasnya berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan imbuhan-imbuhan itu akan berbeda bunyinya sesuai dengan huruf pertama di kata dasar tersebut. Huruf pertama di kata dasar bawa adalah B. B itu bilabial. Maka meng harus berubah menjadi mem. M itu bilabial juga, jadi enak membawa. Begitu ya. D adalah dental. Meng adalah velar. Maka nggak nyambung. Maka meng ini harus diubah menjadi men. Sama-sama dental atau alveolar. Mendaki ya. Ende. Nah, itu sama-sama dihasilkan di alveolar atau di dental. Kemudian yang terakhir adalah resiprokal. Resiprokal adalah perubahan dua-duanya. Jadi dua-duanya berubah dan saling berpengaruh. Kalau tadi yang berubah itu huruf kedua di sini dipengaruhi oleh sebelumnya, ini huruf pertama atau huruf sebelumnya dipengaruhi oleh huruf setelahnya, dan di sini adalah saling memengaruhi. Jadi dua-duanya saling memengaruhi dan sama-sama berubah. Kita lihat di sini ada imbuhan meng, kemudian di sini ada kata sapu, mereka akan berubah menjadi menyapu. Kemudian koreksi dengan meng, dia akan berubah menjadi mengoreksi. Nah, ini kata SP nih, menyapu, mengoreksi, kemudian T, menelaah, kemudian nanti ada kata SP, ada P berarti pukul, memukul. Nah, ini adalah resiprokal, contoh-contoh resiprokal yang memang dua-duanya berubah. Ya, oke, itu adalah contoh dari perubahan bunyi asimilasi. Semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut ke perubahan yang lain. Perubahan yang lain selanjutnya adalah disimilasi. Menurut Muslih, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama. Masih bingung? Oke, lanjut lagi. Pengertian yang kedua. Menurut Arifin dan kawan-kawan, disimilasi adalah perubahan yang terjadi bila bunyi yang sama berubah menjadi tidak sama. Hampir sama pengertiannya. Jadi awal mula perubahan bunyi ini karena disebabkan ada bunyi-bunyian yang hampir sama, yang sama bahkan. Ada bunyi yang hampir sama, kemudian bunyi itu berdekatan,
Sehingga bunyi yang sama itu harus diubah dengan bunyi yang lain. Contohnya apa? Contohnya bisa kita lihat ya. Contohnya bisa kita lihat ada kata sajana. Nah, sajana ini berasal dari bahasa Sanskerta awalnya. Karena ada huruf J yang sama nih, maka nggak enak kalau disebut sajana. Sehingga disimilasi harus dilakukan dalam kata sajana ini. Sajana J yang pertama berubah menjadi R sehingga menjadi sarjana. Apa yang menyebabkan berubah menjadi R? Ini sudah di luar batas kemampuan saya ya. Di luar batas kemampuan saya, dan di bukunya pun tidak ada penjelasannya. Jadi itu sudah di luar batas perubahan fonem. Kesepakatan bisa saljana, bisa samjana, tapi ternyata yang disepakati pada masa itu adalah sarjana. Mengapa tidak dapat dijelaskan secara ilmiah seperti yang tadi? Karena kita sekarang memegang prinsip bahasa bersifat arbitrer. Oke, lanjut. Contoh selanjutnya adalah sayur. Sayur bisa mengalami kata ulang. Banyak sayur, beberapa sayur, bisa begitu. Tapi salah satu bentuk jamak adalah bisa mengulang kata, sayur-sayur. Oke, sayur-sayur di sini karena ada pengulangan bunyi yang sama, maka bisa diubah menjadi bentuk kata yang lain, menjadi sayur-mayur. Nah, ini di luar ambang perubahan fonem, gitu ya. Kira-kira apa? Kira-kira ya bahasa bersifat arbiter lagi. Mengapa harus mayur? Mengapa nggak bayur, sayur bayur? Nah, itu lagi-lagi di luar ambang perubahan fonem. Kemudian ada yang lain juga, gerak-gerik, kemudian bolak-balik, dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Itu adalah perubahan fonem yang terjadi apabila tadi ada bunyi yang sama ya. Apabila ada bunyi yang sama dirasa itu agak mengganjal ketika diucapkan, maka bunyi tersebut harus diubah dengan bunyi yang lain. Tentunya diubah sesuai dengan kesepakatan di masanya. Lanjut lagi. Selanjutnya adalah modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Itu kata Muslih ya. Contohnya gimana sih? Contohnya begini. Kita mau lihat. Nah, ada 3 lagi nih sama seperti asimilasi ya. Ada 3, yang pertama umlaut, bukan kumlaut ya, tapi umlaut, atau metafoni, ada harmoni vokal, dan juga ada ablaut atau apofoni atau gradasi vokal. Nah, ini bisa kita lihat pada kata balik. Balik, huruf I-nya, lihat ya, lihat vokalnya ya, modifikasi vokalnya ya. Huruf I yang pertama itu huruf I yang ditutup oleh huruf K, jadi balik. Nah, lebih ada penekanan. Sedangkan jika kita tambahkan imbuhan an di belakangnya menjadi balikan, I di sini tidak lagi ditekan, tidak lagi tutup, menjadi balikan. Nah, ya kan? Bukan balikan, tapi balikan. Kira-kira begitu ya. Yang tadinya I-nya tertutup menjadi I terbuka. Namanya umlaut. Kemudian harmoni vokal. Harmoni vokal itu ya lagi-lagi perubahan vokal ya, perubahan vokal yang tadinya vokal terbuka menjadi vokal tertutup. Ini vokal tertutup menjadi vokal terbuka. Ini vokal terbuka menjadi vokal tertutup, dari tokoh menjadi tokoh. Ya, banyak contoh yang lain, silakan cari lagi. Kemudian yang terakhir adalah ablaut atau gradasi vokal. Inilah yang pernah saya sampaikan, bahwa jika mengucap huruf I nanti bisa jadi berubah menjadi E. Jika mengucapkan huruf O atau bunyi U bisa berubah menjadi O. Seperti Indo, Indu menjadi Endo. Kira-kira begitu. Aku di sini menjadi ako desene, ako desene. Nah, itu namanya gradasi vokal atau ablaut, nama istilah yang lainnya. Saya pernah mengistilahkan ini dengan istilah degradasi vokal, tapi ternyata teorinya adalah gradasi vokal. Lanjut lagi. Kemudian adalah netralisasi. Netralisasi adalah perubahan fonemis sebagai akibat dari lingkungan lain. Oke, ini masih sangat umum. Saya yakin kalian masih bingung dengan pengertian ini. Kemudian ada satu pengertian lagi yang dapat memberikan pencerahan lebih jelas lagi apa itu netralisasi. Netralisasi disebut juga dengan arkifonem.
Ya, arkifonem adalah hilangnya kekontrasan dua fonem. Kontras. Ya, kontras itu berbeda sekali ya. Sangat berbeda. Dua fonem yang berbeda, kontras nih. Dilihat, kita lanjut lagi. Arkifonem adalah hilangnya kekontrasan dua fonem yang berbeda pada posisi yang sama. Hilangnya kekontrasan. Jadi, perbedaan itu akan menjadi hilang apabila terdapat pada kata-kata tertentu. Kayak gimana sih? Jadi gini loh, ada dua huruf yang kontras awalnya. Tetapi kok jadi nggak kontras karena satu hal. Kira-kira begitu. Contohnya begini. Contohnya adalah, nah lihat, ada kata parang dan barang. Ini adalah pasangan minimal ya. Pasangan minimum, bisa kamu lihat ada barang dan parang. Yang beda hanya huruf P dan huruf B. Nah, yang saya tekankan adalah huruf P dan huruf B ini kontras ya, berbeda ya. Tapi ternyata huruf P dan huruf B itu bisa menjadi tidak kontras pada kata-kata berikut nih. Kata-kata berikut tidak kontras, adab. Nah, B di sini menjadi P seperti yang pernah saya jelaskan dalam alofon sebelumnya. Adab menjadi adab. Mengapa? Mengapa itu bisa terjadi? Karena B itu bunyi bersuara dan harus disuarakan. Ba, misalnya ba, kemudian bu, dan seterusnya. B itu bunyi bersuara. Sedangkan pada kata adab, B itu ada di akhir kata. Di akhir kata itu nggak bisa dibunyiin lagi, cuma ditutup. B itu bunyinya untuk menutup. Sedangkan B itu bunyi bersuara. Ketika dia posisinya di akhir, maka otomatis akan berubah. Bunyinya akan berubah menjadi bunyi P. P memang notabene bukan bunyi bersuara, dia bunyi tak bersuara. Sehingga ketika mengucapkan kata adab, pakai B ya, menjadi adab. Itu lebih enak. Karena apa? Karena ya B pada dasarnya bunyi bersuara, tetapi letaknya di akhir. Sehingga menyebabkan dia diucapkan menjadi bunyi tak bersuara. Yang paling dekat dengan B adalah P, menjadi adab. Contoh yang lain, akad menjadi akad, ya kan? Kemudian ada ajek jadi ajek. Itulah contoh-contoh yang disebut dengan netralisasi. Jadi bunyi yang kontras, yang tadinya kontras, B dan P kontras, D dan T kontras, G dan K kontras, tetapi di kata-kata tertentu menjadi tidak kontras lagi. Bahkan seperti sama dengan kata-kata tersebut. Itulah netralisasi. Lanjut lagi ya. Selanjutnya adalah zeroisasi. Nah, ini contohnya duluan nih. lupa saya edit. Zeroisasi pengertiannya adalah penghilangan bunyi fonemis ya sebagai akibat upaya penghematan dan ekonomis pengucapannya. Ya, penghematan berarti ada yang dihilangkan lah intinya gitu, ada yang dihemat sedikit. Kemudian ada juga pengertian yang lain, kontraksi. Jadi zeroisasi itu bisa juga disebut dengan kontraksi, yaitu peningkatan atau pemendekan pelafalan suatu kata dalam sebuah bahasa. Ya sama ya intinya ya, dihilangkan sebagian. Tujuannya untuk menghemat, ekonomisasi. Nah, ini istilahnya yang diberikan oleh Muslih nih. Contohnya yang di bawah ini nih. Tuh dihematkan. Nah, namanya ada 3 lagi nih. Yang pertama adalah aferesis, kemudian yang kedua adalah apokop, yang ketiga adalah sinkop. Aferesis itu adalah penghematan yang terjadi di awal kata. Awal katanya tetapi menjadi tapi. Perubahan-perubahan ini bisa terjadi dari bahasa baku menjadi bahasa tidak baku ya. Tapi yang jelas di sini ada perubahan. Ada zeroisasi, penghilangan salah satu bunyinya dari bunyi awalnya. Tetapi menjadi tapi, yang hilang adalah awalnya tuh te-nya. Ini namanya aferesis. Kemudian upawasa. Ternyata puasa berasal dari kata upawasa. Dari bahasa apa ya? Bahasa India atau mana ya, yang ini dari Hindu, istilah-istilah Hindu, yang upawasa itu maknanya adalah menahan diri, mengendalikan diri. Ya mungkin yang beragama Hindu tahu ini. Sehingga dalam bahasa Indonesia menjadi puasa. Kemudian permen, sebelumnya papermen. Peppermint. P-nya yang bunyi pertama hilang. Ya, aferesis itu adalah penghilangan bunyi di awalnya. Kemudian apokop sekarang.
Apokop adalah perubahan bunyi atau penghilangan bunyi, maaf. Penghilangan bunyi yang menghilangkan bagian akhirnya. Perpustakaan, bagian akhirnya dihilangkan, takaannya dihilangkan menjadi perpus saja. Laboratorium, oratoriumnya dihilangkan menjadi lab saja. Kemudian ternyata ada kata yang lain nih. Pulau berasal dari empu laut. Nah, empu laut yang punya laut gitu, kira-kira begitu ya. Jadi kata pulau, hilang tuh awalnya empunya dan seterusnya. Ya pokoknya gitulah. Itu adalah contoh dari apokaf. Kemudian selanjutnya adalah sinkop. Sinkop ini bagian yang hilang, yang hilangnya itu di bagian tengah ya. Bunyi yang hilang di bagian tengah. Contohnya ada kata baharu, ya, haknya hilang menjadi baru. Dahulu, ahnya hilang menjadi dulu. Bahagian, haknya hilang menjadi bagian. Nah, itulah yang disebut dengan zeroisasi, perubahan bunyi yang menghilangkan ya, menghilangkan beberapa beberapa elemen sesuai dengan tempatnya. Jika di awal aferesis, kemudian di akhir apokop, di tengah-tengah sinkop. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada anaptiksis. Oke. Anaptiksis ini kebalikan dari zeroisasi yang tadi. Zeroisasi itu menghilangkan sebagian untuk menghemat. Nah, kalau anaptiksis itu adalah suara bakti ini kalau kata Muslih ya. Perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu. Ditambahkan. Kalau tadi mengurangi, menghilangkan, justru kalau sekarang itu menambahkan. Contohnya pada kata, ini kita baca dulu yang protesis ya. Protesis, kemudian ada epentesis, dan ada paragok. Ada 3 macam lagi. Nah, kalau protesis itu menambahkan huruf di bagian awal. Tadinya empuk saja, tambahin huruf E, empuk. Mas menjadi emas. Ya, tik, ketik, ini tidak baku ya. Ketik tidak baku, tapi ya itu bertambah juga. Lap menjadi elap. Kemudian Bandung menjadi embandung dalam bahasa Jawa ya. Bogor menjadi embogor, dan seterusnya. Lanjut lagi, itu ditambahkan di awal ya. Kemudian epentesis ini bertambahnya di tengah-tengah. Awalnya kapak menjadi kampak. Nambah huruf M di sini. Mengapa nggak kanpak? Ya lagi-lagi kan, P itu bilabial, M juga bilabial. Maka M yang paling cocok menjadi kampak. Putra, nah tidak bakunya kadang putera gitu ya. Putri, puteri, nah begitu. Bahtra menjadi bahtera, ini bakunya. Kemudian sloka menjadi seloka, slogan menjadi slogan. Nah, cari yang lain lagi. Kemudian paragok itu di belakangnya bertambah, di belakangnya adi menjadi adik, hulu bala menjadi hulu balang, ina menjadi inang, lam menjadi lampu. Nah, itu adalah contoh dari kata dari perubahan bunyi yang disebut dengan anaptiksis. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah metatesis. Ya. Metatesis itu adalah perubahan bunyi yang berubahnya itu dari urutannya saja. Jadi ada satu kata nih, misalnya kata sapu. Sapu urutannya bisa kita ubah menjadi apus. Nah, nggak beda jauh sih maknanya memang. Itu contohnya ya. Artinya dari satu kata bisa menghasilkan kata yang lain dengan membolak-balikan urutannya. Nah, menurut Arifin juga sama, merupakan proses perubahan urutan. Jadi intinya yang berubah adalah urutan hurufnya, urutan bunyinya. Contohnya adalah kita bisa lihat di sini, kerikil menjadi kelikir. Gitu ya, jalur menjadi lajur. Ini urutannya aja yang berubah ya. Sapu menjadi apus. Nah, ini tidak ada hubungannya ya. Jadi kedua kata ini tidak ada hubungannya. Berubah tanpa ada hubungan. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini berubah karena ada hubungan. Hubungan dari ya diakronisnya, dari sejarahnya. Awalnya almari ini dalam bahasa Arab menjadi lemari di bahasa Indonesia. Rabu, maaf bahasa ini terbalik ya, maaf terbalik ini. Awalnya almari menjadi lemari, ini awalnya arba menjadi rabu. Dalam bahasa Indonesia ya arba itu kan 4 ya. Rabu itu ternyata hari keempat. Hari pertamanya kan minggu ahad. Dalam bahasa Arab itu ahad, hari ahad. Kadang ukhti dan ikhwan itu suka ngomongnya ahad. Nah, ahad itu hari pertama, hari keduanya adalah
ya salasa gitu ya. Salasa atau wahidun satu, maaf, hari keduanya Senin. Wahidun, Ahad, Isnaini Senin, Salasa ya Selasa, Arba Rabu, Kamis Khamsa, Kamis. Nah, kira-kira begitu ya. Kamis bukan Kamis tapi Kamis. Intinya ada perubahan urutan bunyi dari bahasa awalnya. Ini berdasarkan diakronis ya. Kalau ini nggak ada hubungannya. Kira-kira begitu. Ini namanya metatesis, perubahan urutan bunyi dan menghasilkan bunyi yang baru. Lanjut lagi. Kemudian adalah diftongisasi. Jelas ya, ada kata diftongnya juga udah jelas bahwa ada pendiftongan di sini loh. Maksudnya apa sih? Iya, betul. Jadi tadinya hurufnya cuma monoftong atau vokalnya cuma satu, tapi ketika dibaca menjadi tidak baku, menjadi diftong. Misalnya pada kata teladan, teladan. Nah, teladan ini bakunya teladan. Tetapi ada beberapa sekelompok orang dulu ya, bukan orang sekarang, bukan milenial, yang menyebutnya adalah tauladan. Taulani, Andre Taulani jadinya. Oke, selanjutnya adalah topan menjadi taufan, sentosa, sentausa, anggota, anggauta. Nah, jadi ada diftongisasi nih. Yang tadinya nggak diftong jadi didiftongin. Teladan jadi tauladan. Nah, kira-kira begitu. Itu diftongisasi. Lalu yang baku yang mana? Yang baku ini ya. Nah, oke, tapi orang dulu ada yang melagu-lagukan, menggaya-gayakan. Jadi diftongisasi. Lanjut lagi. Setelah diftongisasi, ada monoftongisasi. Yang tadinya diftong menjadi monoftong. Ya, kira-kira begitu. Contohnya gimana? Contohnya pada kata kalau menjadi kalau. Nah, awalnya kan lau ya, itu diftong kan? Tapi diubah menjadi tidak ada diftongnya nih. Ini tidak baku. Kalau menjadi kalau, pisau menjadi pisau, cabai menjadi cabe, petai menjadi pete, kerbau menjadi kebo, satai menjadi sate. Nah, begitu ya kira-kira ya. Nah, itu namanya monoftongisasi, kebalikan dari diftongisasi. Oke? Baik, itulah perubahan-perubahan bunyi yang bisa saya sampaikan hari ini dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jalan-jalan ke Jati Asih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.